Kembali bersama kami pemirsa, beredar narasi di media sosial Truth milik Presiden Amerika Serikat Donald Trump bahwa perjanjian kesepakatan dengan Iran berlangsung hari ini. Trump mengklaim bahwa penandatanganan akan dilakukan dan dijadwalkan pada hari ini, tetapi waktu dan tempat belum dikonfirmasi. Salah satu poin yang paling krusial adalah kesepakatan Selat Hormuz akan dibuka untuk semua. Selain Selat Hormuz, Trump juga mengindikasikan bahwa akan mengambil alih dan menghancurkan persediaan uranium yang diperkaya milik Iran. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif juga menyatakan kesepakatan damai antara Iran dan Amerika Serikat semakin dekat. Namun Shehbaz menyebut ada sejumlah pihak yang mencoba sabotase perdamaian. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif mengatakan teks akhir kesepakatan damai antara Iran dan Amerika Serikat telah berhasil dicapai. Saat ini Pakistan sedang bekerja sama dengan kedua belah pihak mematangkan langkah-langkah selanjutnya. Sharif memberikan peringatan keras terkait adanya kampanye disinformasi yang sengaja digulirkan pihak-pihak tertentu untuk menyabotase potensi kesepakatan damai ini. Sharif menegaskan di tengah upaya mediasi yang intensif oleh Pakistan, pihaknya menyadari ada upaya pihak luar yang ingin menggagalkan perjanjian tersebut melalui berita bohong. Pakistan kini fokus mendampingi kedua negara untuk mematangkan proses berikutnya. Sharif menegaskan perdamaian di antara kedua belah pihak belum pernah berada di posisi sedekat ini sebelumnya. Sebelumnya Amerika Serikat berulang kali mengklaim sepakat berdamai dengan Iran. Media Amerika CNN menyebut bahwa klaim tersebut sudah dilontarkan sebanyak 39 kali. Di tengah proses negosiasi damai AS dan Iran yang tak kunjung mencapai kesepakatan, Amerika Serikat berulang kali mengklaim sepakat berdamai dengan Iran. Bahkan media AS sendiri yakni CNN menyebut bahwa AS sudah 39 kali mengklaim perdamaian tersebut. CNN menampilkan sejumlah momen ketika Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kesepakatan dengan Iran. We have major points of agreement. They want to make a deal. And we are very willing to make a deal. Well, I think we're going to end it. I can't tell you for sure, but they want to make a deal so badly. You have no idea how badly they want to make a deal. They want to make a deal so badly. I do see a deal in Iran. We were very close to a deal. I think it's close to over, yeah. I mean, I view it as very close to over. It's looking very good that we're going to make a deal with Iran, and it's going to be a good deal. This process should go very quickly. We're going to end that war very quickly. They want to make a deal so badly. We think we're close to a deal, and that's okay. We're in the final throes of what will be a very, very good deal. Today makes 39 times that he has said something like that. Padahal pemerintah Iran secara resmi menegaskan bahwa Iran sama sekali belum mengambil keputusan final mengenai kesepakatan dengan Amerika Serikat. Jubir Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, menyatakan bahwa proses damai masih jauh dari kata selesai. Meski begitu, media Bloomberg menyebut bahwa kesepakatan AS dan Iran dapat ditandatangani di Jenewa, Swiss. Kesepakatan berpotensi besar berlangsung di Jenewa paling cepat hari Minggu ini. Teks draft perjanjian dilaporkan berisi sejumlah ketentuan termasuk jangka waktu untuk membuka kembali Selat Hormuz dan pelepasan aset Iran yang dibekukan. Melihat dinamika proses negosiasi damai AS dan Iran, apakah kesepakatan damai betul-betul akan segera terwujud? Menlu Iran Abbas Araghchi juga ikut buka suara terkait kemungkinan kesepakatan damai dengan Amerika. Ia menyebut rancangan kesepakatan mencakup pembukaan kembali Selat Hormuz, pencabutan blokade Amerika terhadap Iran hingga soal pembahasan program nuklir. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan upaya diplomatik antara Teheran dan Washington telah menghasilkan rancangan nota kesepahaman berisi 14 poin yang masih terbuka untuk pembahasan lebih lanjut. Dalam wawancara dengan televisi pemerintah Iran, Araghchi mengatakan dokumen tersebut akan menjadi dasar menuju perjanjian final antara kedua negara.
Tahap pertama mencakup penghentian perang di Iran dan Lebanon serta komitmen kedua pihak untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing. Selain itu, memorandum tersebut juga mencakup pencabutan blokade Amerika terhadap Iran, pembukaan kembali Selat Hormuz, hingga mekanisme pelepasan aset Iran yang dibekukan. Arachi juga menyebut isu nuklir dan sanksi ekonomi akan dibahas pada tahap kedua perundingan yang dijadwalkan berlangsung dalam 60 hari. دارایی‌های مسدود شده ایران هم طبق یادداشت تفاهم که امضا بشه، حالا اینو هم یادداشت تفاهم میگیم هم تفاهم نامه میگیم، بس به ترجمه هست که ممکنه هر کسی بکنه. بر اساس این دارایی‌های ما هم آزاد خواهد شد و هیچ یک از دارایی ما نمیتونه مجدد مسدود بمانه. ممکنه رخ بده. حالت اول این هست که دو طرف از میزان پیشرفت مذاکرات راضی باشن، لذا تصمیم میگیرن که این 60 روز رو تمدید بکنن. در توافق هم پیش بینی شده که این 60 روز قابل تمدیده. یعنی ما اگر در پایان 60 روز ببینیم آره مذاکرات مثلا خوب پیش رفته، اگر مثلا 10 روز دیگه یه ماه دیگه مذاکره بکنیم ممکنه که به توافق برسیم، خود دو طرف توافق میکنن و تمدید میکنن. Arachi pun menegaskan seluruh dokumen yang beredar di publik saat ini tidak dapat dianggap sebagai naskah resmi. Iran belum mengonfirmasi satupun versi kesepakatan yang beredar di publik. Sebuah rekaman memperlihatkan dampak operasi militer Amerika Serikat terhadap Teheran. Rekaman berasal dari CCTV di dalam sebuah pertokoan dan bengkel mobil. Sebuah jaringan retail Iran merilis rekaman CCTV yang diambil selama serangan Amerika Serikat terhadap Iran yang menunjukkan ledakan yang terjadi di beberapa wilayah, di antaranya Isfahan, Khorramabad, dan beberapa cabang di Teheran. Terkait serangan tersebut, warga mengetahui bahwa isu serangan nuklir terhadap warga sipil hanyalah dalih untuk menyerang pendukung Palestina. Sementara dalam video lainnya juga terjadi serangan dari bengkel perbaikan kendaraan mobil di Teheran. Bengkel tersebut dihantam beberapa bom yang dijatuhkan militer Amerika Serikat maupun jet tempur Amerika dari tentara Israel. Sementara itu, media Shihab juga merilis foto satelit dampak kerusakan akibat serangan Iran di pangkalan Amerika Serikat Muwafaq al-Sati di Yordania. Sebelumnya, pasukan Garda Revolusi Islam Iran meluncurkan kombinasi rudal balistik Emad Qadar F dan generasi terbaru Khaybar Shekan dalam operasi militer bertajuk Janji Sejati 4 yang menyerang 3 pangkalan Amerika Serikat di Yordania, Bahrain, dan Kuwait. Media Shihab yang terafiliasi dengan Hamas ini merilis foto sejumlah kerusakan pangkalan pesawat jet tempur siluman F-35 dan F-16 milik Amerika Serikat di kota Al-Azraq, Yordania. Iran umumkan serang pangkalan Amerika Serikat di sejumlah negara Timur Tengah menggunakan 3 rudal canggih untuk perang melawan Amerika Serikat dan Israel, dan berikut kekuatan 3 rudal balistik Iran. Pasukan Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC meluncurkan kombinasi rudal balistik Emad, Qadar F, dan generasi terbaru Khaybar Shekan dalam operasi militer bertajuk True Promise 4. Rudal Emad adalah rudal balistik jarak menengah berpemandu yang dimiliki Iran. Rudal Emad bisa menjangkau target musuh mencapai 1.700 hingga 2.000 km dan memiliki panjang 17 meter. Selain itu, rudal Emad memiliki berat 17 ton dan bisa membawa muatan 750 kg hulu ledak. Rudal Qadar F adalah rudal balistik jarak menengah buatan Iran dan mampu menjangkau target 1.950 km. Rudal ini mampu membawa hulu ledak dengan berat 650 kg. Selain itu, rudal memiliki panjang 17 meter dan berat 17 ton. Rudal Khaybar Shekan, rudal yang menjadi salah satu andalan militer Iran yang memiliki arti penghancur benteng. Selain itu, kecanggihan rudal ini dengan kecepatannya dan bermanuver menghindari deteksi radar. Rudal Khaybar Shekan bisa menjangkau 1.450 km target musuh dan memiliki kecepatan ekstrim atau 9 kali kecepatan suara.
Selain itu, Khyber Second memiliki panjang 11,4 meter dengan total berat 6,3 ton dan memiliki hulu ledak 550 kg. Presiden Amerika Serikat kembali melontarkan kritik keras terhadap Iran terkait hasil negosiasi. Trump juga geram atas serangan drone Iran yang menargetkan kapal-kapal di sekitar Selat Hormuz. Melalui akun Truth Social-nya, Presiden Trump menyatakan informasi yang dibocorkan Iran kepada media tidak sesuai dengan kesepakatan tertulis yang telah dicapai. Dalam unggahannya, Trump menuding Iran tidak beritikat baik dalam proses perundingan. Ia bahkan menyebut Iran sebagai pihak yang tidak dapat dipercaya dalam menjalankan kesepakatan. Trump turut mengecam serangan drone yang menurutnya menargetkan kapal-kapal India yang meninggalkan Selat Hormuz. Namun serangan tersebut diklaim Amerika Serikat berhasil digagalkan. Lebih 100 hari perang melawan Iran, sebanyak 51 pesawat Amerika Serikat dari berbagai jenis hancur usai pecah perang melawan Iran sejak 28 Februari lalu. Dan berikut total pesawat Amerika Serikat yang hancur. Pesawat Amerika Serikat yang hancur terdampak serangan oleh pasukan Iran, diantaranya pesawat tempur F-15E sebanyak 4 unit, pesawat siluman F-35 Lightning II sebanyak 1 unit, dan pesawat tempur A-10 Thunderbolt juga 1 unit. Selanjutnya, pesawat yang hancur ditembak jatuh Iran yakni 1 unit E-3 Sentry AWACS atau pesawat jenis intai peringatan dini sekaligus pusat kontrol Komando Udara Amerika Serikat. Selanjutnya, 2 unit pesawat angkut Super Hercules Amerika Serikat jenis C-130C juga hancur di wilayah Iran saat operasi penyelamatan pasukan Amerika Serikat di wilayah Iran. Selain itu, pesawat angkut BBM atau pesawat tanker jenis KC-135 Stratotanker sebanyak 8 unit hancur pada saat operasi di Timur Tengah. Berlanjut ke helikopter AS yang juga jadi korban serangan Iran, salah satunya helikopter Black Hawk jenis HH-60W sebanyak 2 unit. Dan yang terbaru, 1 unit helikopter AH-64 Apache yang diserang oleh drone Shahed di Selat Hormuz. Selanjutnya ada helikopter CH-47 Chinook sebanyak 2 unit yang hancur pada serangan drone Iran di pangkalan Amerika Serikat di Kuwait. Tidak hanya pesawat tempur dan helikopter, drone atau pesawat nirawak AS juga menjadi sasaran Iran. Salah satunya drone MQ-9 Reaper sebanyak 24 unit ditembak jatuh. Selain itu, ada drone MQ-1 Predator sebanyak 2 unit dan drone MQ-4C sebanyak 2 unit. Total pesawat Amerika Serikat yang hancur terkena serangan Iran selama perang sebanyak 51 unit. Ribuan rakyat Iran turun ke jalan-jalan utama di Teheran. Aksi dilakukan untuk menentang Amerika dan Israel. Lautan manusia memenuhi lapangan Enkilab dan jalan-jalan utama di Teheran Sabtu waktu setempat. Massa terlihat memenuhi kawasan tersebut sambil membawa bendera. Dan aksi ini digelar sebagai bentuk keteguhan rakyat Iran untuk menentang Amerika dan Israel.